artinya damai, peace. Bukan peace yang dunia tawarkan ya. Damai yang daripada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Bapak Ibu mungkin melihat banyak orang yang kaya-kaya, kok bisa ya udah kaya, kok masih ngerasa depresi? Of course bisa. Karena barang-barang tidak bisa menjamin damai sejahtera dalam hidup kita. Apakah kalau kita sudah naik mobil 2 pintu kita damai sejahtera? Belum tentu. Bisa jadi yang naik Avanza atau naik angkot lebih damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu bukan damai sejahtera yang dunia tawarkan. Karena it's just temporary. Kita beli handphone, iPhone terbaru, we feel happy. That's happiness. Tapi kalau damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, itu gak bisa disebutkan dengan kata-kata. But you can feel it. Damai itu hilang. Jadi selama 6 bulan itu, saya pergi sama teman-teman, cewek-cewek, kita ngopi. Ya kalau orang Indonesia atau orang dunia bilang, membuang kesuntukan lah. Pergi ke sini, pergi ke sana. Tapi when I go back home, pada saat pulang, damai itu gak ada lagi. Dan ada hal lain yang juga saya rasakan adalah pada saat saya dan Tyson, karena kan kami sudah menjadi satu. We're not two anymore. Maybe at that time, saat itu Tyson ada di Australia, saya ada di Indonesia. Tapi sebetulnya kan kita sudah berjanji, Tuhan bilang 2 telah menjadi 1. Apa yang dirasakan Bapak Ibu? When I pray, saat aku berdoa, saya gak bisa rasakan lagi hadirat Tuhan itu. And it doesn't feel good. Nyanyi, puji-pujian. Karena aku tuh tahu dari dulu, I am chosen. Aku tuh dipilih sama Tuhan. I know and I know and I know. Tuhan tuh udah bilang. Makanya kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman satu pelayanan, aku bilang, kalau pelayanan di mungkin yang lain, aku tuh ngerasa bahwa pelayanan aku tuh adalah harus melalui mulut aku nih. Mulut aku nih. Karena Tuhan kasih banyak banget loh lewat mulut aku ini. Aku bisa hidup enak. Aku bisa mendapatkan, bisa bantu orang lewat mulut aku. Ini Tuhan bilang, lu bisa kerja, cari duit, pakai mulut lu bisa berjam-jam. Masa lu cuma 30 menit melayanin gue, lu gak mau? That's what God told in my heart. Dan aku ngerasa gimana mau ngelayanin Tuhan. Orang saat itu saat lagi hubungan tidak harmonis, hadirat Tuhan itu hilang. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang merasakan. Saat doa itu kita gak bisa lagi merasakan, it feels like Tuhan tuh jauh. Padahal sebetulnya Tuhan ada di situ. He's close. Tapi dosa membuat aku merasa jauh. Distant sama Tuhan. Dosa yang membuat aku ngerasa I don't feel deserve lagi. Gak ngerasa layak lagi sama Tuhan. Gak terpilih lagi sama Tuhan. Dan banyak hal yang akhirnya dosa. Ini bukan dosa berarti saya berselingkuh segala macam. No. Tapi dosa dalam arti saya memilih. It crossed my mind. Saya udah berpikir, udah deh. Gue gak mau lagi sama dia. Gue bisa sendiri. Itu sendiri kan sudah dosa. Aku ngerasa aku mampu. Aku ngerasa aku kuat. Aku ngerasa aku bisa tanpa dia. Dosa itu mendegradasi nilai-nilai kita. Hal-hal yang Tuhan udah taruh dalam hidup saya yang bagus, jadi turun harganya karena dosa. Kan Tuhan udah mau angkat. Tuhan punya, aku tahu banget untuk masing-masing daripada ibu-ibu di sini, bapak-bapak dan semua jemaat. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dan rencana Tuhan adalah rencana kebaikan, bukan malapetaka. Tapi karena dosa, degradasi, menurun semuanya. Kemampuan kita, value kita, nilai kita, akhirnya semua turun. Dan saya ngerasa pada saat itu, gila nih, gak bisa doa Bapak Ibu. Doa bisa, tutup mata, ngomong, tapi kayak koneksinya terputus. You know, when you have phone, pegang handphone, bisa gak WhatsApp, bisa gak ngeliat Instagram kalau koneksi wifi-nya mati? Exactly the same. Imannya ada, hatinya ada, tapi koneksinya terputus. Saat itu saya ngerasa bahwa, again, sebagai manusia, kenapa sih harus saya duluan yang ngubungin dia? Kenapa sih harus gue duluan yang ngalah? Kesel gitu kan. Pengennya kan kalau cewek pengen dirayu gitu. Ya, Ibu ya. Suami masih ada Bu? Ibu yang cantik, dua-duanya. Ini opung ya kayaknya ya. Banyak opung-opung di sini ya. Dan aku ngerasa bahwa saat koneksi itu terputus, kita mau puji-pujian, gak bisa Bung, gak bisa.
Orang dunia suka bingung loh. Kenapa orang Kristen pada saat lagi puji-pujian kok bisa sampai keluar air mata? Itu orang belum ngalamin Tuhan, bener gak? Kalau lu udah ngalamin Tuhan, saat lu membawa pujian lo sama Tuhan, saat lagi present worship sama Tuhan, itu air mata bisa keluar. Bapak Ibu tahu kenapa? Because we are touched by the Holy Spirit. Disentuh sama kasihnya Tuhan, disentuh sama sayangnya Tuhan. Hati tuh blur, gak bisa. Gak bisa rasa. Seperti numb aja, seperti gak ada rasanya aja. Akhirnya pada saat itu, kegelisahan datang. Padahal sebetulnya kalau dilihat di Alkitab, 365 kali Tuhan bilang, jangan takut, jangan khawatir. Siapa yang hari ini masih ngerasa gelisah? Mungkin takut, mungkin khawatir, banyak hal, mungkin bukan rumah tangga. Boleh angkat tangan? Siapa yang masih punya kekhawatiran? Siapa boleh angkat tangan yang masih punya kekhawatiran? Holy sekali, gak punya kekhawatiran, luar biasa ini betul-betul surga, dunia. Ini udah gak ada lagi darah dagingnya loh, udah bener-bener semua surga loh, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Mau resesi tahun depan, mau covid, mau apa, saya percaya Yesus, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Tapi coba, kalau kita tilik hati kita di dalam, selama masih ada daging, pasti masih ada kekhawatiran. Khawatir, takut, buka berita, gak usah macam-macam deh. Ngelihat handphone bangun pagi aja, nge-scroll aja, ngelihat berita aja, deng, bisa bikin takut. Emang bener Bapak Ibu ya, iman timbul dari kalau kita denger berita yang serem-serem, hati juga jadi takut. Saya tuh orangnya, jujur, dari kecil gampang banget khawatir. Gampang banget takut, mama saya tahu. Dan saya tuh sebel Bapak Ibu, sebel dengan sifat saya yang gampang takut, gampang khawatir. Kayak ngelihat kalau Tyson tuh orangnya easy going. Dia itu baru Kristen dari kecil. Tapi ikut Tuhan tuh saya udah ibaratnya ya orang Batak. Dari kecil kan udah ikut Tuhan. Tapi gampang khawatir. Kalau Tyson tuh enggak. Dan kadang-kadang jujur, saya tuh kesel sama diri saya sendiri. Kenapa sih aku tuh gampang takut? Kenapa sih aku gampang khawatir? Kan aku udah ngerti firman Tuhan. Kan udah Kristen. Kan udah menyerahkan semua kekhawatiran sama Tuhan. I'm telling you Bapak Ibu. Gelisah, takut, khawatir. Itu enggak dosa loh. It's actually a signal untuk datang mendekat sama Tuhan. Signal untuk datang sama Tuhan. Saat ini Bapak Ibu mungkin ngerasa, I don't know, mungkin ada yang dalam musim saat ini ada pergumulan yang mungkin sama rumah tangga, sakit penyakit, apapun itu. Namanya sepanjang kita masih hidup pasti ada aja yang membuat kita takut dan juga khawatir. Khawatir dan takut gelisah itu bukan dosa. It's actually a signal, invitation, undangan untuk mendekat sama Tuhan. Kemarin saya podcast, lagi-lagi saya punya podcast. Dan jujur podcast saya itu di YouTube, kalau Bapak Ibu mungkin mau buka, bantu-bantulah ya. Kalau Bapak ngeklik itu bisa membantu anak saya sekolah Bapak Ibu ya. Kalau perlu di rumah mandi, klik aja terus Pak, biar kalau bisa sampai kuliah ya Pak ya. Karena dari klik itu masuk uang ke buat saya Bapak Ibu. Tapi podcast pun adalah salah satu yang Tuhan bilang ke hati saya. Tuhan bilang, podcastmu adalah tempat di mana engkau harus menyebarkan kebaikan Tuhan. Bukan hanya kepada orang yang sudah percaya pada Yesus. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang pernah nonton YouTube channel saya memilih sekali orang-orang yang menjadi tamu untuk saya interview. Kenapa? Karena satu, pada saat saya nanti udah gak ada, apapun yang saya kerjakan, termasuk nih pelayanan ini kan akan masuk nih mungkin di YouTube dan segala macam. Itu kan akan menjadi jejak digital. Sekarang ada jejak digital loh Pung, ada Pung, lambe turah ada Pung, itu gak bisa dihapus. Makanya Opung kalau bikin story-story hati-hati ya Pung ya. Jejak digital itu akan selalu ada. Dan itu akan menjadi legacy kita. Peninggalan kita. Dari buah-buahnya lah orang bisa melihat siapa Yesus. Dalam dunia sekuler Bapak Ibu, saya gak bisa langsung datang kepada orang, ayo percaya Yesus, Yesus begini nih. Gak bisa. Tapi lewat saya berpodcast, menginterview, apapun agamanya. Saya pengen sharing kebaikan Tuhan. Supaya pada saat orang yang menonton, mereka mungkin bukan Kristen. Mereka mungkin agama lain. Tapi mereka bisa melihat, wow, membuat mereka jadi lebih dekat hubungannya sama Tuhan. Karena basically apapun agama kita punya kebutuhan untuk bisa dekat, punya relationship yang intimate sama Tuhan. Karena kalau kita gak punya hubungan yang intimate sama Tuhan, habis, selesai, kegiles sama dunia. Apalagi anak-anak muda
you name it, apa? Narkoba. Kawin cerai sekarang hal yang sangat biasa. Mungkin berpuluh tahun yang lalu something big, sekarang hal yang biasa. Nilai-nilai yang menjadi patokan sekarang mulai bergeser Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau kita nggak punya intimate relationship, bukan cuma sekedar kenal Yesus ya, karena berbeda orang yang mengenal Yesus dengan orang yang berjalan bersama dengan Yesus, it's two different things. Orang yang berjalan bersama dengan Yesus, orang bisa melihat dari buah-buahnya. Tanpa kita pakai kalung salib segede gini pun, nggak, it doesn't matter, it's not a problem. Tapi orang bisa lihat dari buah-buahnya, kasihnya Bapak Ibu. Bukan hanya kasih kepada orang-orang yang seiman sama kita, tapi di luar kita. Termasuk yang Tuhan sedang proses saya adalah, karena saya sekarang ini kan under the spotlight dan udah said yes. Kadang-kadang tuh ada gini loh Pak, kadang-kadang ada gini, aduh harusnya gue tuh gak usah pakai sharing-sharing firman Tuhan ya. Tuh kan pada saat gue ada masalah, orang tuh jadi ibaratnya tuh mempergunakan, tuh kan udah tahu firman Tuhan malah masih begini. Aku tuh kadang-kadang kesel Bapak Ibu. Padahal kan again, namanya manusia, betul gak? Makanya justru saya tuh kemarin lari dari Tuhan. Saya bilang no. Karena kan ini semua direkam. Nanti kalau kita ada masalah, nih kemarin ngomongnya begini. Bapak Ibu jemaat, we are only human. Kita tuh manusia. Kadang-kadang kita bisa kuat jalan begini, kadang-kadang masih begini, kadang-kadang jatuh. Tapi pada saat jatuh, kalau Tuhan gak pegang nih tangan, gak diangkat lagi, ngejerogok masuk ke sumur, mati Bapak Ibu, bener gak? Kalau bukan tangan Tuhan, of course. 6 bulan kemarin, iblis masuk dari segala arah. Ingat saat kita lemah, that's the right time iblis masuk. Dan iblis paling tahu banget kelemahan kamu di mana. Dia akan goda di tempat kamu. Misalnya, kelemahanmu, oh kamu bukan lemah di rokok, kamu lemah di laki-laki, kamu lemah di perempuan. Dia akan kasih yang betul-betul tipe kamu. Iblis tahu betul di mana tempat menyerang kamu. Kalau bukan Tuhan yang pegang tangannya, Tuhan yang equip, Tuhan yang pegang, this is my daughter, ini anakku. Yes, we're not perfect, kita gak sempurna. Tapi Tuhan pegang, jatuh, gelinding, bangun lagi. Jatuh, gelinding, balik lagi. Belajar dari kesalahan. Apakah kalau sekarang orang bilang, enak ya Kak? Udah harmonis sekarang ya Kak? Udah semua indah. Enggak. Akan ada lagi musim-musimnya, betul gak? Selama saya kawin sama si botak, sama Bu. Mau ganti suami, sama. Bener ya Bung ya? Cerita-ceritanya hampir mirip. Tapi kita belajar dari yang kemarin. Oh, karena dalam rumah tangga, saya belajar itu bukan masalah. It's not a problem. Kalau problem adalah sesuatu yang kita harus solve, harus selesaikan. Dalam rumah tangga, it's a tension, tekanan yang harus di-manage. Jadi sepanjang aku nikah sama Tyson, I have to manage with him. Sampai aku mati akan terus ada up and down-nya. Sama seperti badan kita Bapak Ibu. Badan kita punya tensi. Betul Bapak Ibu ya? Kalau kita gak punya tensi, it means we die, mati. Sama seperti kehidupan, sama seperti especially rumah tangga. Mungkin untuk yang belum menikah, ini bisa jadi masukan. Jangan hanya melihat, wow aku pengen menikah, berapa banyak orang yang aku undang. That's good, the celebration is good. Tapi setelah selebrasinya, kamu akan masuk kepada hal yang totally different. Kalau kamu gak punya persiapan, selesai. Yang punya persiapan aja, kadang-kadang setengah mati, apalagi gak ada persiapan. So anak-anak muda, choose your partner wisely. Ask God, tanya sama Tuhan. Jangan sampai salah pilih. Tuhan, apakah ini yang dari Engkau? Atau ini cuma sekedar aku yang kepengenan, aku yang bucin. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Rasakan kalau kau nanti sudah masuk rumah tangga dengan orang yang salah, lebih gak pengen hidup sama dia, percaya deh. Right? Kalau udah ada Bapak Ibu, Opung jangan ya Pung ya. Opung kalau udah nikah udah Pung. Udah gak ada turning back ya Pung. Udah gak puter balik Pung. Gak bisa. Cinta yang udah keriput, yang udah botak, cintai Pung. Terus ya Pung ya. Apakah akan smooth rumah tangga saya sama Tyson? In the name of Jesus. Saya berjuang, saya berdoa. Karena waktu pada saat saya merasa, gue tinggalin nih suami gue. Hatiku bilang, berapa banyak orang yang mungkin look up to your marriage. Berapa banyak orang dunia yang melihat rumah tangga kamu.
Mereka akan bilang, mana Yesusnya? Mana Yesusnya? Lu sama aja sama yang lain. Atau mungkin mereka gak percaya cinta lagi. Gak ada tuh pernikahan, udahlah kita kumpul sama-sama, gak penting. Itu kan cuma selembar kertas. Padahal it more than that. Itu adalah perjanjian kita sama Tuhan. Akankah mudah? No. Kalau mudah semua orang bisa lakuin. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau hari ini saya melihat mungkin mama papa saya, atau mungkin siapapun yang masih sama-sama, apapun problematika, kesulitan dalam rumah tangga mereka, tetap saya angkat topi. Karena mereka adalah orang-orang yang bisa pegang komitmen. Karena komitmen bukan sesuatu yang semua orang bisa lakukan hari-hari ini Bapak Ibu. Termasuk saya dan Tyson, kami masih terus belajar, tapi saya percaya, saya minta doa dari Bapak Ibu dan jemaat semua juga, bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, termasuk pernikahan kita, itu adalah pelayanan kita sama Tuhan. Ibadah kita yang sejati sama Tuhan. So Bapak Ibu, untuk menutup share saya, karena udah tinggal 3 menit 19-18 detik, sekali lagi saya mengucap syukur. Diizinkan, terima kasih Pak Gembala. Di tempat ini saya belajar dari awal-awal sharing, kemudian datang lagi, belajar lagi. Dari tadinya gak mau, gak bisa. Sarah ditelepon terus. Ternyata Tuhan kirim orang-orang yang mengejar kita. Dan sekali lagi, anak-anak muda, saat engkau masih sehat, kita masih kuat, let's serve God, layani Tuhan. Jangan tunggu sampai sakit. Saya ngomong ke diri saya, hari ini baru berangkat tadi, dari tadi malam kerja nge-MC di Malang, balik lagi. You know, iblis tuh gak akan diem kalau kita pengen layanin Tuhan. Capek, kapan waktu sama anak-anak, udahlah pengen pulang aja. Sar, bulan depan aja deh. And then saya bilang sama diri saya gak pengen saat saya udah gak ngetop, baru saya kasih waktu buat Tuhan. Saat kita lagi seger-segernya, lagi sehat-sehatnya, lagi masih bisa lompat-lompatnya, lagi ngetop-ngetopnya, lagi punya duitnya, kita layanin Tuhan. Ya dong. Kita juga pengen minta sama Tuhan kan yang terbaik. Masa kita kasih Tuhan yang leles-lelesan, bener gak? Tuhan seneng loh. Saat anak-anak muda tadi aku seneng sekali melihat present worship semuanya luar biasa. Apalagi kakak, kayak orang Batak tuh semangat banget ya, luar biasa ya. Penyanyi kita ya kak ya, aku seneng banget. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Saat kita memberikan waktu kita buat Tuhan, talenta kita buat Tuhan, semangat kita buat Tuhan, ada 2 mata yang selalu melihat, termasuk mungkin bukan cuma yang joget-joget, bukan cuma yang nyanyi-nyanyi, mungkin yang hari ini ngerapiin nyapu-nyapu di sini yang nggak kelihatan. Ada 2 mata yang akan selalu melihat. Ada 2 mata, pelayanan kita gak akan sia-sia sama Tuhan. Tapi di atas segalanya Bapak Ibu, orang bisa tulis apapun di Instagram hari-hari ini, betul? Karena itu hanya caption, it's good. Tapi orang melihat apakah caption kita sama dengan perbuatan kita. That's called integrity, integritas. Semoga apa yang saya juga berdoa, apa yang saya share, apa yang kita share, sama dengan apa yang kita lakukan. Dan orang bisa melihat siapa Yesus dalam buah-buah hidup kita. Penyanyi, let's serve God with all your heart. Kan Tuhan bilang, apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Mengucap syukurlah dari hal yang kecil. Mungkin kalau teman-teman pengen jadi penyanyi, kok masih juga belum keluar-keluar single gue. Kapan kesempatan itu datang? Mengucap syukur dari kesempatan kecil. Saya mulai nge-MC dari harga 200.000 sampai sekarang, gak usah dibilangin deh. Artinya apa? Tuhan gak pernah utang. Kalau dia bilang setia dari perkara yang kecil, dia tambahkan. Bu yang cakep banyak bu, artis sekarang bu. Saya bisa bertahan hampir 12 tahun jadi artis. Kenapa? Grace of God, kasih karunia Tuhan. Di masa pandemi orang gak ada kerjaan, saya masih bisa bertahan. Kenapa? Karena hebat, karena keren? No. Roh Kudus yang hubungin IO. Dia bisikin, tuh ada MC si Melanie, hubungin saya. Saya percaya itu pergerakan dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, jangan pernah kasih waktu yang sisa-sisa buat Tuhan. Jangan tunggu opung, udah sakit baru melayani Tuhan. Let's serve God
Let's serve God. Karena ingat, banyak yang terpanggil, tidak semua mau menjawab dengan yes Lord, yes Tuhan, aku siap melayani Engkau. Bapak Ibu menerima sesuatu malam hari ini? Amin ya. Saya nggak sempurna, saya banyak salah, saya pun masih berjuang dalam rumah tangga saya, dalam pekerjaan saya, saling mendoakan. Semoga dengan begitu banyak jemaat yang menopang, orang bisa melihat siapa Yesus ya dalam hidup kita.